Selanjutnya kita akan melalui Zoom meeting itu tadi. Jadi kalau kita tatap muka online, di situ kita juga akan menjelaskan materi kepada anak-anak ketika Zoom meeting itu tadi. Terus juga akan bisa menggunakan video call maksimal 8 anak, jadi secara bergantian. Mungkin waktunya juga tidak bisa lama, tapi itu kita akan maksimalkan untuk membantu anak-anak dalam proses belajar. Jadi tidak hanya bersama orang tua saja, kita akan mendampingi anak-anak melalui itu tadi. Jadi tidak kita lepas langsung dikasih tugas mengerjakan apa, tapi kita memberikan materinya terlebih dahulu, seperti itu Mama. Terima kasih, ini nanti studionya di guru akan di video seperti mengajar tidak gurunya di ya tadi di video. Yang ketiga dari saksi kesahkan mungkin sudah terwakili tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sebenarnya untuk kembali ke home visit atau school visit, karena mungkin ini yang dinanti dari anak-anak. Kalau school visit saya rasa protokolnya sudah jelas. Cuman yang home visit yang sudah jelas. Yang school visit yang perlu saya tanyakan adalah apakah di dalam satu hari itu hanya kelas 1 saja yang ini kan pasti akan berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Maksudnya apakah hanya kelas 1 saja yang hadir atau dikombin dari kelas 1 sampai kelas 6? Karena saya rasa di sini kita sebagai orang tua juga perlu memperhatikan bahwa ini anak-anak gitu, tidak bisa di-touch semuanya oleh guru-guru. Mungkin mereka yang pucat mata, mesin atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya. Jadi maksud saya, apakah di dalam satu hari itu berapa anak yang bisa diakomodir oleh sekolah untuk hadir untuk school visit? Kemudian yang kedua, pada saat mungkin online atau Zoom meeting, untuk pelajaran tematik saya rasa akan sulit untuk diterima anak-anak karena banyak hal yang memerlukan infrastruktur. Semisal ibu gurunya harus menerangkan 1 ditambah 1 harus enak dituliskan daripada dibayangkan gitu. Kalau menurut saya ini saran sih dari yang beberapa kali kita sudah laksanakan adalah bahwa untuk Zoom meeting itu tidak hanya sekedar menyapa, tapi sebaiknya guru-guru mapel itu juga ikut aktif. Semisal guru bahasa Arab atau bahasa Inggris atau apa ya. Kalau semacam umi kan kalau misalnya kita ngomong tuh masih enak ya, anak-anak masih dengar gitu. Maksudnya masih bisa diikutin gitu. Tetapi kalau untuk tematik yang khususnya untuk bidang-bidang yang harus menggunakan infrastruktur seperti papan tulis atau pensil atau bolpen, itu akan merasa nggak nyaman menurut saya kalau digunakan dengan Zoom meeting. Kecuali misalnya untuk bahasa Arab yang bisa digunakan untuk anak-anak pakai oral, vokal gitu, seperti itu aja sih Bu. Jadi mungkin bisa menjadi pandangan buat nanti kalau misalnya ada Zoom meeting untuk pelajaran-pelajaran lain yang seharusnya bisa dilakukan buat kenyamanan anak-anak. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bunda. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai berapa jumlah anak yang nanti hadir di sekolah, tadi sudah disinggung sedikit. Untuk yang hadir di sekolah dalam satu hari itu hanya ada 2 kelompok maksimal. Setiap satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 siswa, dan itu hanya per level. Jadi misalnya hari Senin ada kelas 5 nanti kelas 5A dan 5B. Kelas 5A kelompok 1 dan kelas 5B kelompok 2. Itu saja yang jam pagi. Nanti untuk sesi keduanya itu dari kelas lain, dan itu juga hanya 2 kelompok. Jadi tidak, yang hadir ke sekolah itu tidak terlalu banyak. Hanya sekitar per kelompoknya 5 sampai 6 anak. Seperti itu. Ya, maksimal 12 anak dalam per sesinya. Nah, itu dilakukan 1 bulan sekali saja. Untuk selanjutnya tadi mengenai Zoom meeting. Jadi kalau Zoom meeting itu memang kita biasanya untuk menyapa anak-anak
supaya anak-anak juga berinteraksi dengan teman-temannya. Karena kalau Zoom itu kan bisa modenya, jadi tidak hanya dengan guru tapi dengan siswa. Mungkin untuk yang disampaikan pun yang apa yang mudah diterima anak-anak. Mungkin apa kita bertanya mengenai apa yang belum dia mengerti atau apa. Sedangkan untuk yang pembelajaran membutuhkan media atau apa, kita akan melakukan menggunakan video itu tadi. Jadi kita video seperti mengajar dan itu nanti akan di-share kepada anak-anak. Jadi untuk supaya lebih jelas. Jadi mereka seperti melihat kita mengajar tapi hanya saja lewat video. Seperti itu Bunda. Oke, terima kasih sudah pertanyaan, sudah nanti ada langsung diberikan atau publik. Terima kasih, masih ada beberapa waktu lagi menginjak ke berikutnya, yakni terima kasih Buska dan Bu Fitri. Untuk berikutnya sosialisasi komite dan pemilihan pos, kami silakan perwakilan dari bisa menyampaikan dan silakan. Sebelum memasuki sosialisasi dari komite dan pembentukan untuk POS tahun pelajaran 2020-2021 ini menyikapi yang tadi disampaikan, mungkin ada masukan sedikit dari komite kaitannya dengan surat pernyataan yang nantinya akan diisi dan dibuat oleh wali murid. Untuk lebih memperjelas mungkin untuk tata pelaksanaan school visit dan juga cluster visitnya, ada baiknya ada simulasi Bu. Maksudnya simulasi seperti apa nanti pelaksanaannya, karena saya yakin orang tua masih bingung gitu. Jadi nanti diberikan gambaran kira-kira kalau muridnya seperti ini, bagiannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Karena yang kemarin kebetulan saya juga hadir, begitu mama-mama mengisi itu, bunda-bunda mengisi itu masih bingung seperti apa sih pelaksanaannya, kan kaitannya dengan nanti pernyataan yang mereka buat, mereka setuju atau tidak, mungkin itu. Terus yang kedua tadi saya juga membaca untuk SOP cluster atau home visit, mungkin ditambahkan juga di situ poin penting adalah tidak diperkenankan orang tua untuk menunggu, ikut menunggu, karena pasti nanti juga akhirnya orang tua nanti berkumpul di satu rumah tersebut, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati, Kepala Sekolah SPD Ahmad Yani, yang kami hormati Ibu Ludia Harmawati SPD MPD, yang kami hormati pihak manajemen SPD Ahmad Yani, Bapak Ibu guru dan jajaran semua di Dewan Guru SPD maupun UMI, dan yang kami banggakan para orang tua siswa kelas 3, kelas 2 naik kelas 3 aja Pak ya. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bisa duduk bersama dalam rangka sosialisasi program pembelajaran metode daring dan luring yang dilakukan oleh SPD Ahmad Yani, dan kemungkinan besar ini akan dilaksanakan sampai dengan semester 1 sampai dengan Desember nanti. Jadi kita sebagai orang tua harus siap di sana. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ada 3 penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah orang tua. Dimana kalau kita bicara di sekolah terkait dengan orang tua, kewajiban kita adalah memantau setiap kegiatan pembelajaran di sekolah.
Dan untuk itu di sekolah di sini alhamdulillah sudah terbentuk namanya komite sekolah sejak tahun 2017. Jadi 2017 kami dibentuk dengan masa jabatan selama 3 tahun. Kami ini dibentuk sampai dengan periode April 2020 kemarin, di mana ketuanya adalah Bapak Wibi Irawan, yang kebetulan beliau tidak bisa hadir bersama panjenengan, kemudian baru bisa hadir besok di kelas 5. Nah, yang kedua wakil ketua adalah Ibu Adrianti, yaitu Mama Rafa, wali murid dari kelas 6, Mama Rafa. Dan yang berikutnya adalah sekretaris, adalah saya sendiri, saya Rizdia, kebetulan anak saya Sukma Lintang sekarang di kelas 6. Bendahara umum di sebelah kanan saya Ibu Erna, ini adalah Mama Rasyadan, wali kelas 5. Dan bendahara satunya lagi Mama Naila, juga kelas Albi, Mama Ibrahim kelas 4. Kelas 2 ya. Nah, sebenarnya kami kemarin sudah minta mengundurkan diri, tapi sama Bu Rahma, Bu Kepala Sekolah tidak diperkenankan. Jadi kami hanya pengurus komite periode 2017-2020 hanya diperkenankan mundur 2 langkah ke belakang. 5 menit kemudian kami harus maju 2 langkah ke depan. Ya, kami berharap Bapak Ibu sekalian, karena penjenengan dari kelas 2 kelas 3, dengan hadirnya penjenengan kami bisa menemukan kaderisasi pengurus komite berikutnya untuk periode tahun 2022. Jadi periode kami diperpanjang mulai 2020 sampai 2022. Nanti 2022 kami berharap bisa penjenengan menggantikan posisi kami. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, beberapa program komite perlu diketahui yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2017 sampai 2020. Salah satunya kalau penjenengan perso adalah Dewan Penyantun, di mana Dewan Penyantun ini adalah berisi para donatur-donatur yang membantu siswa-siswi yang tidak mampu, mulai untuk pembayaran biaya pendidikan, biaya gedung, mungkin biaya daftar ulang. Jadi itu kami bantu untuk siswa-siswi tidak mampu dengan persyaratan yang cukup mudah, tidak sulit. Dan nanti kalau misalkan di kelas 3 ini ada wali murid atau yang tidak mampu bayar biaya pendidikan, bisa berhubungan langsung dengan kami di pihak komite. Mungkin kami bisa bantu. Program yang kedua yang kami sudah jalankan adalah program bank sampah sekolah. Tahun kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat putra putri suruh bawa kertas, suruh bawa plastik ya, pernah ya? Meskipun nggak banyak, ya, tapi alhamdulillah sudah jalan dan saldonya sekarang sudah cukup banyak. Cuman karena tahun 2020 ini kita terkena dampak pandemi COVID-19, jadi kami tidak bisa melaksanakan program BSS. Terpaksa kami hentikan terlebih dahulu. Program berikutnya sudah kami jalankan, yaitu parenting. Parenting kemarin kita melibatkan dari IT ya Pak. Dari IT yang kita undang para orang tua siswa dan siswa di gedung Masjid Jenderal Ahmad Yani. Dan alhamdulillah antusias sekali. Yang berikutnya adalah program Edupreneur. Edupreneurship ini kemarin kita lakukan adalah pembuatan puding batik. Moga-moga nanti setelah COVID ini berakhir tahun depan kami bisa memfasilitasi penjenengan untuk melakukan edupreneurship, pelatihan apa yang penjenengan bisa masukkan, berikan masukan kepada kami akan siapkan. Jadi intinya edupreneurship ini adalah dari kita untuk kita dan oleh kita. Pemateri akan kita ambilkan dari para orang tua siswa yang punya keahlian khusus, yang akan dibagikan kepada kita semua. Ya, atau mungkin kalau memang tidak ada, nanti kami akan kerjasama dengan pihak ketiga. Itu beberapa program dari komite yang sudah kami laksanakan. Pada intinya kami mohon dukungan penjenengan sebagai pengurus komite periode 2022. Semoga kami bisa menjalankan dengan baik, ya. Dan kami juga bisa menemukan kaderisasi di sini untuk tahun 2022. Selanjutnya kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian sebelum kami akhiri, karena tugas kami adalah untuk membantu penjenengan menyusun pengurus pos yang akan mewakili di komite sekolah.
saya dapat informasi dari pengurus yang lama, itu ketuanya dulu Ibu Linggar Wardani Tias, betul? Yang mana Ibu? Oke. Sekretarisnya Ibu Fadianti Marlina. Ibu Fadianti. Bendahara Ibu Fadianti. Oke, pengurus posnya ada di depan semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengurus pos kelas 2, betul ya? Nah, sekarang di kesempatan kali ini kami akan minta panjenengan untuk membentuk pengurus pos kelas 3. Saya akan lempar kepada panjenengan, apakah pengurus pos kelas 2 masih tetap duduk di posisi sebelumnya seperti di kelas 2, di kelas 3-nya, atau akan ada pergantian? Ya, monggo, waktu saya berikan kepada Ibu Linggar, ya, mengundurkan diri dulu, baru pembelian. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.